Apakah hendak Allah kabulkan? Allah tunda doa kita yang kita panjatkan di dunia ini. Allah tunda nanti di yaumil akhir. Allah balas dengan yang lebih baik. Maka jangan sampai kita menganggap bahwa doa itu enggak dikabulkan. Pasti Allah kabulkan. Boleh jadi belum saat ini, boleh jadi langsung Allah kabulkan, boleh jadi Allah tunda sampai hari kiamat. Ini yang kedua. Yang pertama taubat, yang kedua istighfar, yang ketiga wa atbi'us sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang ketiga, terminal pensucian dosa. Kalau kita berbuat dosa, maka ikuti dosa itu dengan kebaikan, kata Nabi. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pengurus Masjid Jami' Sabbihisma Rabbikal A'la beserta jajaran, yang terhormat alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah. Tadi pas berangkat itu saya sudah sebelum jam 4:30 sudah berangkat. Cuman di UNP kayaknya ada wisuda. Jadi macet panjang di sana tuh. Makanya baru sampai setelah azan tadi. Alhamdulillah bisa ikut sholat maghrib berjamaah. Namun tanpa mengurangi substansi dari pembahasan kita, tema pembahasan kita pada malam hari ini yaitu terminal pensucian dosa. Judulnya terminal pensucian dosa. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah. Sekarang coba kita analisa. Umat manusia di atas dunia lebih kurang 7 sampai 8 miliar. Yang Islam kira-kira berapa? Sekitar 2 miliar ya, Muslim. Yang 2 miliar itu yang menunaikan sholat berjamaah kira-kira berapa? Kalau seandainya yang berada di sekitar masjid kita ini seluruhnya menunaikan sholat berjamaah di masjid, ini bisa nggak muat masjidnya. Buktinya apa? Coba lihat pas hari Lebaran, kira-kira masjidnya berlimpah ruah, itu tandanya Muslim banyak. Tapi apakah banyak yang mampu melangkahkan kaki di masjid? Belum tentu. Maka yang hadir pada malam hari ini insya Allah orang-orang
pilihan. Nampak dari wajah-wajahnya ini wajah ahli surga insyaallah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, masjid ini tidak hanya untuk orang-orang yang suci. Masjid itu untuk seluruh manusia, dan untuk umat muslim. Makanya yang berdosa Allah panggil untuk hadir ke masjid. Yang taat Allah panggil. Boleh jadi masalahnya banyak di rumah, supaya dapat ketenangan hadir ke masjid. Maka dari itu kata Nabi katakan, kullu bani Adam khata'un. Seluruh anak Adam itu pasti punya kesalahan, betul? Ada enggak kita yang enggak punya salah? Pasti punya salah. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Maka sebaik-baik orang yang punya salah, yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Maka terminal pensucian dosa yang pertama itu adalah taubat. Betapapun banyaknya kesalahan kita yang kita lakukan, maka taubat, segera taubat. Saya mengambil judul terminal pensucian dosa ini itu dari sebuah buku, judulnya itu Islahul Qulub, yang diterjemahkan ke bahasa kita apa? Hati sebening mata air. Jadi salah satu pembahasannya itu adalah bagaimana perjalanan kita menuju ke surganya Allah. Ternyata masuk surga itu sangat mudah. Kenapa? Karena rahmat Allah itu sangat besar sekali. Maka Allah sediakan bagi orang-orang yang mau masuk surga, sucikan dosa-dosa kita. Terminalnya itu ada 4 di atas dunia, 3 di alam kubur, dan 4 di hari akhir. Di mana 4 di atas dunia ini? Yang pertama adalah taubat. Taubat ini bagaimana caranya? Kapan waktunya? Selagi kita masih hidup, belum sampai nyawa ke gargara, ke kerongkongan, maka pintu taubat masih terbuka. Allah membentangkan tangannya menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Allah terima taubatnya di malam hari. Allah bentangkan tangan, Allah terima taubat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Allah terima di malam hari. Allah terima juga orang yang berbuat dosa di malam hari. Allah bentangkan tangannya untuk menerima taubat di siang hari. Maka tidak ada alasan kita untuk tidak bertaubat. Sampai-sampai di hadis Bukhari, ada orang yang sudah membunuh 99 orang. Kira-kira membunuh itu dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Membunuh itu dosa besar. Ini enggak tanggung 99 orang. Dia tanya sama rahib. Rahib ini ahli ibadah, pastor. Apa dia tanya? Apakah saya yang membunuh 99 orang ini masih bisa enggak untuk bertobat? Mendengar itu, rahib itu ahli ibadah tanpa ilmu, dia katakan, "Wih, dosa yang sebesar itu mana mungkin akan diterima taubatnya?" Akhirnya dia ambil pedangnya, dia tebas kepalanya, genap 100 orang. 100 orang dia bunuh orang. Akhirnya niat hati ini ingin taubat juga. Sudah menyesal. Ingin sekalinya bagaimana merasakan ketenangan di dalam hati. Pergi dia kepada orang alim. Kata orang alim, katakan, tidak ada yang menghalangimu dari
bertaubat kepada Allah. Maka orang alim ni sarankan, kalau memang bau benar-benar taubat, kamu harus hijrah, pindah dari kota yang tempatnya semula, tempatnya penuh maksiat, pindah ke kota yang penuh dengan budaya Islam, ajaran Islam. Ketika dia pindah, itu belum lama, belum jauh, di pertengahan jalan bahkan belum sampai, itu meninggal dunia. Malaikat rebutan, kira-kira ini masuk surga atau masuk neraka? Apakah malaikat azab yang membawanya atau malaikat rahmat? Ternyata Allah suruh ukur mana yang lebih jauh, dia keluar dari kota tempat dia berbuat maksiat tu menuju ke kota yang Islami tadi, mana yang lebih jauh kira-kira perjalanannya? Awalnya itu lebih dekat dengan kota yang tempat maksiat, tapi karena rahmat Allah lebih jauh sejengkal, dia lewati untuk menuju ke kota tempat yang Islami itu. Akhirnya malaikat rahmat yang membawanya. Maka dari itu, mari sama-sama, pintu taubat masih terbuka besar untuk kita. Apapun dosanya, baik itu dosa besar, dosa kecil, dosa karena kelalaian, dosa dengan kufur nikmat, maka minta ampun kepada Allah. Contoh misalnya, kira-kira Allah kasih kita mata, gunanya untuk apa? Kira-kira mata gunanya untuk apa? Untuk melihat. Mata gunanya untuk melihat yang baik. Mata kita gunakan untuk melihat yang baik. Sekarang mata ni kalau kita buka WA, buka Facebook, buka Instagram, buka TikTok, buka YouTube, kira-kira kita lihat yang baik atau yang mana? Yang baik yang kita cari, tapi yang buruk muncul juga. Maka dosa mata segera taubatkan. Minta ampun sama Allah. Nah, ini yang pertama, pintu taubat. Maka ada trilogi taubat. Apa dia? Menyesal atas dosa yang pernah kita lakukan, berhenti melakukan dosa di saat sekarang ini, dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Ini taubat, pintu terminal dosa, pensucian dosa yang pertama. Yang kedua, terminal pensucian dosa yang Allah sediakan di dunia ini adalah istighfar. Maka perbanyak istighfar. Bagaimana bacaan istighfar? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah solat misalnya kan kita baca. Ada lagi yang lebih panjang, ada Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mau yang lebih panjang lagi ada juga. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mau yang sangat panjang ada namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bika bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini Sayyidul Istighfar. Kapan dibaca? Nabi saja, Nabi yang maksum itu ketika pengajian seperti ini, Nabi itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah minimal mi'ah marrah, 100 kali. Itu yang maksum tuh. Bagaimana dengan kita? Maka perbanyak istighfar. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, pernah orang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri. Dia tanya kayak gini, wahai Imam, hidup saya susah, hidup saya miskin. Kira-kira apa yang dijawab oleh Imam? Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yang disuruh imam bukan cari solusi,
Kadang kita banyak masalah, yang dicari adalah solusi. Padahal yang membuat hidup kita susah kira-kira apa? Karena dosa. Hidup kita susah, berat. Mahasiswa misalnya buat skripsi nak selesai-selesai, ditemui dosen ni tak ketemu, buat ini tak selesai, buat ini ulang lagi dan segala macamnya. Coba cek kira-kira bagaimana hubungan kita dengan Allah. Jangan-jangan dosa kita sedang banyak kita lakukan. Ada orang yang suka menunda-nunda solat. Menunda solat kira-kira dosa atau enggak? Dosa. Karena Al-Quran bilang fawailul lil musallin. Celaka orang yang solat. Siapa itu orang yang solat yang celaka? Ketika azan berkumandang, dia tidak segerakan. Bahkan sampai-sampai solat zuhur misalnya solat zuhur 10 menit sebelum waktu asar masuk. Maka orang yang seperti itu celaka solatnya. Maka fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun kepada Allah. Kalau kita minta ampun kepada Allah, yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah turunkan rezeki dari langit, Allah perbanyak hartanya, Allah perbanyak keturunannya. Apa kuncinya? Perbanyak istighfar. Pernah nak Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar, ini kita ulang kisahnya. Di zaman Imam Ahmad bin Hambal, ketika beliau sudah sepuh, sudah tua, apa yang terjadi? Suatu sore Imam Ahmad tinggal di Baghdad. Enggak ada angin, enggak ada hujan, enggak ada diundang segala macamnya. Ternyata tergerak hatinya ingin ke Basrah, ingin jalan ke Basrah. Tergerak saja. Akhirnya sampai di kota Basrah itu sudah agak-agak sore, sudah hampir maghrib. Setelah sholat mau istirahat, kayak di masjid kayak gini kan, mau istirahat di masjid. Ternyata oleh petugas masjid apa yang dilakukan? Diusir. Petugas masjid ngusir Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Karena dia nggak tahu itu Imam Ahmad bin Hambal. Coba seandainya kalau dia hidup di masa sekarang misalnya, kalau Imam Ahmad juga hidup di masa sekarang, itu kita pasti tahu. Kenapa? Karena sekarang tuh YouTube sudah banyak. Kalau mau tahu misal Syekh bin Baz, ketik saja Syekh bin Baz, maka muncul. Syekh Utsaimin muncul. Ustadz Adi Hidayat muncul, Ustadz Abdul Somad muncul. Itu imam yang sangat masyhur, Imam Ahmad bin Hambal. Ingin numpang istirahat di masjid, diusir. Pergilah keluar ke teras masjid. Sampai di teras masjid apa yang dilakukan? Dilihat juga oleh petugas masjid nih, diusir lagi. Keluar. Ternyata depan masjidnya itu ada toko roti. Toko roti melihat Imam Ahmad ada orang tua yang sedang diusir, diajak mampir. Diajak mampir ke toko rotinya. Apa yang dilakukan toko roti ini, yang punya toko roti tadi? Ternyata beliau membuat adonan roti itu sambil baca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sambil buat roti. Imam Ahmad penasaran, apa yang kamu dapatkan? Sudah berapa lama kamu mengamalkan istighfar sambil buat roti ini? Ternyata dia sudah amalkan sudah lama sekali. Apa yang kamu peroleh? Apa kata tukang roti ini bilang? Saya belum pernah sekalipun selama ini saya berdoa, belum pernah sekalipun doa saya yang tidak dikabulkan Allah. Semuanya dikabulkan Allah. Gara-gara apa? Dia melazimkan istighfar. Kecuali satu, kata beliau. Apa yang satu itu? Beliau cerita, ternyata beliau ingin berniat
ingin bertemu imam yang sangat masyhur, namanya Ahmad bin Hanbal. Mendengar kata jawaban tadi, nangis Imam Ahmad bin Hanbal, takbir beliau, nangis beliau. Apa yang beliau katakan? Ternyata saya digerakkan oleh Allah untuk datang ke sini, tiada lain dan tiada bukan karena istighfarmu. Ternyata istighfar mampu mengabulkan seluruh doa. Makanya Imam Hasan Al-Basri bilang, kalau hidup sedang susah, sedang melarat, sedang banyak masalah, bukan solusi saja yang dicari, tapi cari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketika kita mencari ampunan Allah, Allah yang punya rezeki, Allah yang punya kekuasaan, Allah mudahkan urusan kita. Enggak ada doa tu yang tidak dikabulkan. Karena di dalam ayat dikatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau hambaku bertanya tentangku, ada hamba yang bertanya tentang Allah, maka katakan Allah tu sangat dekat sekali dengan kita. Bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Allah pasti mengabulkan seluruh doa kita, pasti. Lalu ada yang bertanya, saya sudah berdoa selama ini, kenapa tidak dikabulkan oleh Allah? Saya minta supaya jadi kaya, kenapa tidak dikabulkan Allah? Minta rumah besar, kenapa tidak dikabulkan Allah? Minta mobil, kenapa tidak dikabulkan Allah? Allah lihat, boleh jadi kita belum sanggup menerimanya saat itu. Kalau Allah kasih juga saat itu, boleh jadi kita akan sombong. Kalau Allah kasih juga saat itu, boleh jadi kita enggak solat lagi ke masjid. Maka Allah tahan. Apakah hendak Allah kabulkan? Allah tunda doa kita yang kita panjatkan di dunia ini. Allah tunda nanti di yaumil akhir. Allah balas dengan yang lebih baik. Maka jangan sampai kita menganggap bahwa doa itu enggak dikabulkan. Pasti Allah kabulkan. Boleh jadi belum saat ini, boleh jadi langsung Allah kabulkan, boleh jadi Allah tunda sampai hari kiamat. Ini yang kedua. Yang pertama taubat, yang kedua istighfar, yang ketiga wa atbi'us sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang ketiga, terminal pensucian dosa. Kalau kita berbuat dosa, maka ikuti dosa itu dengan kebaikan, kata Nabi. Sudah berbuat dosa misalnya, oh ini hari ini sholat subuh ternyata bangun jam 10. Walaupun jam 10 langsung sholat, kan dosa kita tuh. Karena sholat di akhir waktu. Maka ikuti dosa tersebut. Boleh jadi misalnya ada yang tidak tutup aurat, ikuti dosa-dosa itu dengan kebaikan, maka kebaikan ini akan menghapus dosa. Sama kayak gini, misalnya ini contohnya, gelas ini isinya air kotor. Kira-kira pertanyaannya, bagaimana caranya membersihkan air kotor? Misalnya nih, di dalam gelas kira-kira, maka tuangkan air bersih, air putih sebanyak-banyaknya. Lama kelamaan air kotornya akan keluar. Bagaimana cara kita membersihkan dosa? Kan dosa itu membuat bintik hitam di dalam hati kita. Satu dosa, satu bintik hitam. Caranya ikuti perbuatan dosa tadi dengan amal-amal soleh, maka amal soleh ini akan menghapus dosa. Antara solat dengan solat itu penghapus dosa. Antara Jumat dengan Jumat berikutnya itu penghapus dosa. Jadi yang pertama taubat, yang kedua istighfar, yang ketiga ikuti perbuatan dosa itu dengan amal soleh, maka amal soleh ini akan menghapus dosa kita. Yang keempat, apa kata Nabi bilang yang mafhumnya? Tidaklah seseorang itu ditimpa musibah, baik itu sakit, penyakit, baik itu kesedihan, kesusahan, bahkan kita lewat di jalan, kena kaki kita dengan duri,
kecuali Allah ampuni dosa kita karena musibah yang menimpa kita. Jadi yang keempat tuh musibah menghapus dosa. Musibah itu menghapus dosa kita. Maka pertanyaannya, kira-kira kalau kita sakit itu kita itu bersabar atau bersyukur? Bersabar atau bersyukur kira-kira? Bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena ketika sakit, hakikat sebenarnya Allah sedang ingin menghapus dosa kita. Allah ingin menaikkan derajat kita. Boleh jadi kalau sehat saja kita lupa sama Allah, tapi ketika sakit kira-kira apa yang dikatakan? Astagfirullahaladzim, sakit ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ketika sakit ingat Allah. Ketika sehat lupa sama Allah. Ketika dapat azab, dapat teguran, dapat musibah, ingat sama Allah. Gempa 7,5 skala liter misalnya di suatu daerah. Apa yang terjadi ketika gempa itu? La ilaha illallah, astagfirullah, Allahu akbar. Keluar kalimat-kalimat itu. Ketika nggak ada gempa, kalimat ini mahal. Maka Allah timpakan musibah supaya apa? Supaya Allah ampuni dosa kita, supaya Allah naikkan derajat kita. Ini yang di atas dunia. Ketika kita masih hidup, manfaatkan 4 terminal dosa ini. Kalau seandainya tidak dimanfaatkan yang 4 ini, maka ketika kita masuk ke alam kubur, Allah siapkan 3 terminal dosa lagi untuk pensucian dosa. Yang pertama apa? Yang pertama, ketika ruh berpisah dari jasad kita, maka mulailah alam barzah dari sana. Ruh berpisah dari jasad, mulai alam barzah. Maka terminal dosa yang pertama di alam barzah itu apa? Solat jenazah. Solat jenazah itu penting. Kenapa sangat penting? Karena coba bayangkan, solat jenazah itu berapa rakaat? Berapa? Itu baru fokus tuh. Solat jenazah itu tidak ada rakaatnya. Kenapa? Karena dia nggak pakai ruku. Solat jenazah itu 4 takbir. Coba lihat setelah takbir yang ketiga apa yang kita baca? Allahumma ghfir. Kalau jenazahnya laki-laki, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, dan seterusnya. Maka ketika solat jenazah itu semakin banyak kaum muslimin yang menyolatkan, mudah-mudahan ada yang makbul doanya di antara kaum muslimin tersebut. Apalagi seorang anak. Doa anak untuk orang tua itu sangat makbul. Sekarang banyak anak, orang tuanya mau disolatkan, disuruh anaknya, ada ndak ahli warisnya, anaknya yang hadir di sini. Ada anaknya beberapa orang, tapi anaknya ini nggak berani, nggak mampu untuk menyolatkan orang tua. Padahal doa anak itu lebih makbul. Maka dari itu sekarang ini kita perlu menyiapkan generasi kita supaya sholat jenazah itu hafal, tahu. Kenapa? Karena banyak yang nggak tahu. Buktinya apa? Saya pernah ketemu tuh beberapa kali. Bahkan ada yang ekstrim saya ketemu. Yang ekstrim kayak apa? Kami pergi takziah, pergi melayat, melihat jenazah, mendoakan jenazah tuh, pergi ke sana. Ini tidak usah saya sebutkan di mananya. Saya pernah pergi ke sana. Jadi pas kami sedang mendoakan jenazah, itu ada keluarganya minta tolong bacakan jugalah Quran. Duduklah kami baca Quran. Ternyata ada beberapa, tidak hanya satu, beberapa anak dan keluarganya. Ini jenazah masih ada di dalam rumah. Apa yang dilakukan anak tersebut, keluarga tersebut? Dia main
apa namanya tuh, main Mobile Legend. Ada yang main judi online di luar. Jenazah orang tuanya masih di rumah, ada keluarganya yang main tuh, main Mobile Legend tadi itu, yang judi online. Ini kondisinya. Itu terjadi. Bahkan saya melihat dengan mata saya sendiri. Kok sampai ada anak yang seperti ini? Maka perlu. Terkadang kita di sini ada TPQ-nya, Pak, ada ngajinya. Belum ya? Belum. Di TPQ itu terkadang, tapi kalau Sabihis ini banyak murid-muridnya luar biasa karena sekolah-sekolahnya banyak. Sabihis Rabbikal A'la itu di Padang berapa, Pak? 15 ya? Itu luar biasa. Nah, kadang kalau di masjid itu ada TPQ-nya, itu setiap dirikan subuh, itu kan dipraktekkan sholat jenazah tuh. Supaya apa? Supaya dari kecil tuh anak tahu bacaan sholat jenazah. Minimal dialah yang jadi imam ketika orang tuanya meninggal. Kenapa? Karena terminal pensucian dosa ketika alam barzah itu yang pertama adalah sholat jenazah. Yang kedua apa? Yang kedua, terminal pensucian dosa di alam barzah itu adalah fitnah kubur. Fitnah kuburnya apa? Pertanyaan mungkar dan nangkir di dalam kubur. Apa yang ditanya di alam kubur? Man rabbuka? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kira-kira kita bisa jawab? Kalau yang lisannya biasa mengucapkan La ilaha illallah, mudah-mudahan Allah mudahkan menjawabnya. Tapi lisan ini dikunci. Tangan, kaki ini yang berbicara, kaki yang menjadi saksi. Orang di dalam kubur tuh ketika ditanya Marabbuka, siapa Tuhanmu, maka jawabannya sesuai dengan amalnya di atas dunia. Kira-kira apa amal kita di atas dunia? Orang yang suka musik rock misalnya, itu nanti keluar tuh. Ketika keluar musik rock yang di dalam kubur tuh, siap-siap malaikat mungkar nangkir itu pegang godam palu besar, dipukul kepalanya tuh terbenam sampai ke bawah. Nggak percaya kita ada azab kubur. Saya pernah menonton itu ada jenazah remaja lah, sekitar umur 20 tahunan. 20 tahunan nih, kita lihat hidupnya itu penuh dengan maksiat, jauh dari Allah dan segala macamnya. Ternyata keluarganya ini tuh ingin memindahkan jenazahnya dari suatu kota ke tempat kota kelahiran dia, ke kampungnya, mau dibawa pulang jenazah nih. Jenazah sudah dikubur enggak lama. Berapa lama? Baru 2 jam. Baru 2 jam dikubur. Akhirnya digali. Kuburan digali. 2 jam dikubur, kira-kira apa yang terjadi? Ini mata sudah lebam, kepala pecah. Orang heran, kenapa kok bisa seperti ini? Ini azab kubur. Kan ada doa, kita sering berdoa, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufratin nira. Ya Allah, jadikan kuburnya itu taman di antara taman-taman surga, dan mohon jangan jadikan kuburnya jurang di antara jurang-jurang neraka. Maka dari itu pasti ada azab kubur. Coba lihat, sebelum kita salam, setelah tahiyat akhir, kira-kira kita baca apa? Apa yang kita baca? Kita disuruh berlindung oleh Nabi, berlindung kepada Allah dari 4 hal. Apa dia? Allahumma inni
a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada di sana Nabi katakan, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka jahanam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Maka Nabi katakan ada azab kubur. Disuruh kita berdoa, sampai-sampai ada ulama yang menyuruh anaknya, kalau lupa baca doa ini, doa yang berlindung dari 4 hal tadi, disuruh ulang solatnya. Saking ulama itu ingin supaya doa ini dibaca oleh anaknya. Maka dari itu hafalkan kita doa ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita hafal tuh. Nggak ada. Gimana caranya? Lihat di buku tuntunan solat lengkap. Beli buku sifat solat Nabi karangan Syekh Albani, itu ada di dalamnya. Nah, itu supaya kita membaca doa. Fitnah kubur, walaupun dia diazab di sana, tapi ini bisa mensucikan dosa-dosa kita. Ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Madinuka, apa agamamu? Ma imamuka, siapa imammu? Maka jawaban-jawaban kita tuh, walaupun sudah dibocorkan soalnya, kan sudah dibocorkan pertanyaan-pertanyaannya. Seharusnya kan ujian tuh tidak boleh dibocorkan soalnya. Kayak ujian anak-anak ujian misalnya kan tidak ada dibocorkan soalnya. Sekarang pertanyaan kubur tuh dibocorkan soalnya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menyiapkan betul untuk supaya kita bisa jawab nanti. Maka jawabannya bagaimana? Perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Perbanyak amal-amal soleh. Mudah-mudahan kita bisa menjawabnya. Sebelum kita lanjut, karena tadi moderator minta pakai sesi diskusi, kita buka sesi diskusi terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Kalau ada, silakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Nah, ini ada pertanyaannya. Ini sudah masuk waktu ya? Belum. Pertanyaannya apa? Apakah masih sah atau diterima Ustadz sholat 10 menit sebelum waktu sholat selanjutnya? Bagaimana aturannya dalam Islam? Kalau kita sholat sebelum habis waktunya 10 menit, sah tidak sholat kita? Kita lihat, ada waktu yang afdol. Kapan kira-kira waktu yang afdol? Kapan waktu yang afdol untuk sholat? Di awal waktu sudah masuk waktu sholat, maka segerakan untuk menunaikan ibadah sholat. Itu waktu yang afdol. Namun ada waktu yang darurat. Ini 10 menit sebelum habis waktunya. Sah tak solatnya? Solatnya sah. Tapi dia solat di waktu yang darurat, maka dia kena ayat. Apa bunyi ayatnya? Ini ayatnya. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang solat. Siapa mereka yang Allah bilang celaka tuh? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang mereka lalai terhadap solatnya. Ini bisa masuk
kategori orang-orang yang lalai di dalam solat. Kenapa? Karena menunda-nunda waktu solat sampai waktu solat tu sudah mau terakhir. Ini bisa masuk ke kategori fawailul lil musallin. Untung di ayat ini, coba lihat ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Untung tak disebutkan alladzina hum fi salatihim. Kalau disebutkan orang yang lalai di dalam solat, orang yang celaka itu fi salatihim, maka orang yang memikirkan dunia ketika solat. Misalnya kita solat, Allahu Akbar, imam sedang baca ayat nih, pikiran kita kemana-mana. Kalau ayat ini gunakan kata alladzina hum fi salatihim sahun, maka kita yang memikirkan dunia itu pasti celaka. Tapi ayat ini katakan alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang menunda-nunda waktu solat, mengakhirkan waktu solat tanpa alasan yang syar'i. Ini termasuk yang lalai di dalam solat. Kecuali misalnya kan ada dokter bedah. Dokter bedah tu bisa menghabiskan waktu tu sampai 6, 7, 8 jam. Jadi boleh jadi pas dia masuk mau membedah tu jam 11, bisa keluar jam 5 misalnya. Itu berbeda kasusnya. Sekarang kita misalnya, mohon supaya dijauhkan dari kita lah, orang di luar sana masuk waktu solat, azan, ternyata azan ditunda. Gara-gara apa? Ini sedang serunya buka TikTok, sedang serunya cari tanggal cantik. Istilahnya ada tanggal cantik sekarang. Tanggal cantik itu apa? Tanggal 2 bulan 2 2000 sekian misalnya. Ini tanggal cantik nih. Apa yang terjadi ketika tanggal cantik? Ternyata di Shopee itu dia obral besar-besaran. Dia kasih misalnya harga baju yang awalnya itu 250, di tanggal cantik ternyata harga baju itu berapa? 30.000. Jadi emak-emak tuh, wah, ini sibuklah main Shopee itu gara-gara tanggal cantik itu. Tapi saya yakin bukan emak-emak yang di dalam sini. Karena emak-emak di dalam sini insyaallah emak-emak yang soleha. Emak-emak yang di luar sana mungkin ya. Wallahu a'lam bisawab. Karena ini dari tadi sudah azan di sini. Masih 1 menit lagi. Ya. Enggak apa-apa. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.